Kita setiap jam 2 sholat lail loh Pak Gopar. Ada malamnya kalau malam Jumat kita sholat lail. Dari asrama di gunung itu turun ke bawah. Baru lewatin hutan pohon-pohon pisang ini. Beraninya kita itu. Masjidnya itu masih kayu Pak Gopar. Jadi kalau hujan lebat, angin, kedinginan lah kita di belakang itu. Kita sholat dulu ya. Begitu itu. Jadi sholat lail itu sama-sama dengan santri putranya ya, seperti bapak. Jadi jam 1 tuh kita seperti sudah mulai sholat lail. Baru yang datahan ya tidur aja. Nanti kalau terbangun lagi sambung lagi. Ya luar biasa. Saya bayangkan gini Bu, perempuan santri putri, kondisi terbatas, air terbatas, nyamuk banyak. Gimana bisa betah itu loh? Itulah, saya juga ndak ngerti Pak Gopar, kenapa juga bisa bertahan. Mungkin ndak tahu juga, pokoknya sepertinya kalau kita ndak di pesantren tuh rugi. Ada perasaan begitu saya. Iya. Heran juga saya, mungkin tuh hidayah kali ya Pak Gopar ya. Iya. Jadi saya kalau ngeliat orang tuh kayaknya gimana, kayaknya aku aja yang baik begitu loh. Secara fisik padahal sengsara kan? Iya sengsara Pak Gopar. Tapi kakak ipar saya itu kan dia kalau hari Jumat dia dengar pengajian, yang kakak saya itu dia bawakan saya roti, kasih uang, iya. Jadi saya setiap Jumat itu orang udah dapat kiriman, saya dapat kiriman terus setiap Jumat. Ada hiburan ya? Iya, jadi dulu saya tuh terkenal namanya Salmiah Hungkui. Apa itu hungkui? Tepung hungkui, kue tepung hungkui. Karena itu saja Pak Gopar kue yang murah. Jadi kalau kita bikin 2 bungkus dengan 1/4 kelapa, kita bisa bagi-bagi. Kalau dulu itu Pak Gopar ini surat kabar dibentangkan, karena kita orangnya cuma sedikit kan. Iya. Nah jadi kita biar dari rumah tuh bawa kacang 1/4, biar 5 biji kita tumpuk. Jadi yang lain tuh sudah tahu jatahnya. Dulu kita makanan, ya karena orang sedikit Pak Gopar, kita bagi semua. Seperti tepung hungkui itu, kalau kita buka puasa, dan saya sering beli karena saya sering dikasih uang. Itu saja makanan yang murah dan banyak. Bisa dibagi teman-teman, sepotong-sepotong kah. Itu kue tepung hungkui itu. Luar biasa. Ada kebersamaannya kuat tuh ya. Kuat dulu itu. Sekarang pernikahannya Bu, umur berapa waktu itu Bu? Nah saya itu sebenarnya umur 14 tahun sudah ditawari menikah sama paman saya itu. Jadi Pak Blas Said itu kalau mau menikahkan orang, dia lewat paman saya itu. Lewat keluarga ya? Iya. Dia bilang, Salmiah ini maukah dia sama ini? Saya bilang saya ini bukan mau nikah datang ke pesantren. Saya tuh mau sekolah. Jadi sempat 4 kali saya Pak Gopar ditawari menikah. Saya enggak mau. Jadi umur saya tuh pada waktu tuh 16 tahun mau 17 tahun. Karena tahun 77. Iya. Setelah itu kata paman saya tuh, malu sudah aku ditawarin terus sama Pak Abdullah Said, kamu ndak mau. Jadi kalau sama ini mau aja ya. Saya pikir sama siapa? Itu sama Sarbini katanya gitu. Oh Sarbini itu temannya Pak Mahmud kan? Dia sekolah, dia guru kan? Iya. Saya pernah dengar itu. Tapi saya bilang, wah sama itu kah? Saya bilang sudah terserah aja. Karena paman saya sudah malu kan? Iya. Nah, saya ndak mau ditunjukkan Pak Abdullah calon saya itu yang ndak mau saya. Yang jelas yang sama bapak ini aja. Tapi bapak ini ndak pernah lihat saya. Saya pernah lihat dia. Pada waktu itu Pak Hamka mau datang. Tahun 77 itu. Bu Hamka ya. Iya, kita bersih-bersihkan dulu di gedung situ. Tiba-tiba saya lihat ada ini pakai celana biru, baju putih, pakai map. Turun dia ke empang ke bawah itu karena rumahnya di bawah situ kan. Iya. Rumah pondok-pondoknya. Saya pas keluar saya lihat di situ saya hati saya kotak gitu ya, jantung saya. Padahal belum kenal dan belum tahu juga kalau itu jodoh saya. Cuma saya kotak gitu ya. Saya heran apa sih ini? Nggak tahu juga saya. Saya lihat itu jantung saya berdebar itu Pak Gopar, ngelihat rambutnya bergelombang-gelombang bagus betul. Ya ada saya lihat fotonya. Dari belakang kan bergelombang-gelombang. Kok hati saya tuh terus gitu. Nah, nggak berapa lama saya ditawarin sama itu, katanya, berarti saya pernah lihat tapi belakangnya aja yang saya tahu. Pulang ngajar kali Bapak. Pulang ngajar. Iya. Jadi ya sudah saya bilang iya sudah. Nah, pada waktu itu ya enggak tahu juga saya.
Cuma begitu aja prosesnya. Dan kata bapak, setelah menikah itu, sebelum menikah katanya dia disuruh buat rumah pondok 6x6 kah apa 5x6 dari kulit kayu. Kupu-kupu Ya, dikasih modal 5.000 rupiah untuk beli paku. Jadi semuanya dicari di hutan kulit kayu. Jadi kalau nanti dia disuruh pelihara 5 orang santrinya. Jadi dia bapak buahnya. Kalau kita sudah selesai bikin rumah ini, dinikahkan sudah kita. Santrinya pergi lagi. Jadi itu jadi rumah bapak buahnya. Jadi modal sendiri, buat rumah sendiri, gubuk sendiri. Modalnya paku aja kata bapaknya, dikasih uang 5.000. Iya. Katanya ibu pernikahan masal pertama ya? Iya. Jadi pada waktu itu yang pertama itu ibu marpuah. Tapi sendiri beliau. Sendiri 1 bulan dia pas ibu rusmalah. Oh, bersemalah. Iya, kita ndak lama jedanya 1 bulan dia, baru kita nikah masal pertama kali sama Pak Kadir. Bersemalah sendiri juga. Sendiri. Iya. Nah, katanya sampai tengah malam Bu ya? Iya, karena penghulunya ndak ada giliran. Kita nikahnya jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya. Pas bulan purnama Pak Gopar. Jadi kita jam 12 malam begitu nikah, tamu sudah pulangan, diantarlah kita ke rumah kita. Mati lampu, kan deselnya jam 6 sampai jam 12 malam. Jadi lampu kita itu ndak ada lampu. Jadi bulan purnama itulah di celah-celahnya itu. Di celah-celah renggang rumahnya itu. Luar biasa. Luar biasa. Artinya dalam posisi yang seperti itu Bu, ada juga romantisnya juga. Luar biasa. Dulu itu ndak pakai jendela. Jadi rumah kita tuh pakai kayu-kayu kecil, renggang-renggang gitu. Baru pakai kain aja tutup kain. Jadi kalau ada angin ya kencang-kencang. Jendelanya itu pakai triplek aja, jadi bunyi-bunyi kepek gitu. Iya. Tapi kamar mandinya kayak apa Bu? Ya ada di belakang gitu. Nggak ada sih kamar mandi, cuma ada derum. Ya tiap hari ngangkat air bapaknya itu. Nggak ada, kan belum ada. Nggak Saya ada. bayangkan waktu itu kan susah, pasti masih air. Susah. WC-nya Pak Gopar di empang. Sebelah mana kira-kira Ibu rumahnya pertama? Yang sekarang masih ada ya. Yang dulu bekasnya Umi Latifah. Samping dapur. Di samping dapur. Ya pokoknya turunan mau ke empang itu Pak Gopar. Yang terus ditinggalin sama Pak Anwari pertama kali. Nah itu bekas rumah saya. Terus Pak Abdullah Said yang dia tinggal di situ. Jadi saya masih susah menalar gitu ya. Gimana ya santri putri yang memang suka dandan, suka apa? Kita ndak suka dandan, ndak tahu Pak Gopar. Saya menikah itu juga bikin baju sendiri, menjahit sendiri, beli kain sendiri. Jadi nggak ada panitianya? Ndak ada Pak Gopar. Jadi gini, setelah saya dikatakan ya sudah, nanti hari Minggu sudah menikah sudah, berarti hari Senin tuh diantar sudah kita pulang. Saya tuh sama Ibu Ati ini dulu naik Otolon Lover kan? Otolon Lover Pertamina zaman dulu. Kita perempuan di belakang, Pak Abdullah di muka sampai Kadir. Beliau itu ndak kenal juga yang mana tuh Bu Nur Hayati. Nanti diantar ke Kampung Baru, dia turun, disitulah baru dia juga lihat. Kalau saya lihatnya itu tadi rambut bergelombang. Kalau bapak, kalau bapak dia ndak tahu. Katanya ke temannya, kamu nih bagaimana sih menikah seperti kucing dalam karung. Nah begitu, ndak tahu siapa istrimu. Jadi bapak itu katanya dia datang mau melihat fotonya. Kita zaman dulu mana ada foto-foto Pak Gopar. Foto aja susah ya? Susah. Jadi kita tuh memang ndak saling tahu. Artinya yang mendorong itu hanya karena taat aja. Iya, karena taat saja. Karena Pak Abdullah tuh dia bilang tuh begini, dia bilang wah kalau ndak kita nikahkan ini santri ini pas dia lari, habis sudah kita ini generasi kita. Baru laki-lakinya sudah tua-tua umurnya Pak Gopar, rata-rata jedanya 10 tahun. Ibu selisihnya 10 tahun? 10 tahun, Bapak tuh 27 tahun, saya mau 17 tahun. Agak jauh. Yang tua tuh cuma Pak Mahmud saja, beda setahun. Sama Bu Marfuah. Dia yang ngerti kalau orang nikah tuh begini-begini, saya ndak ngerti. Pokoknya grup kita ini Ibu Ati tuh sama Rusmalah tuh rata-rata umur 19 tahun semua nikahnya. Di bawah 20 ya? Di bawah 20, baru laki-lakinya jedanya rata-rata 10 tahun semua. Sekarang masalah penugasan Bu. Nah itu lagi. Masalah penugasan nih, apa kira-kira doktrinnya Ibu ya? Doktrinnya
Ibu bisa ngikuti terus di mana-mana Bapak tugas itu? Iya, jadi sebelumnya Pak Gopar ya, itu belum selesai. Begitu menikah, kita disuruh mengajar. Kan belum, nanti baru penugasan Pak Gopar. Oh, nggak langsung tugas ya? Enggak, jadi tahun 77 itu kita tetap belajar sekalipun menikah. Tetap belajar? Tetap belajar. Jadi kalau pagi belajar sama Pak Hasim tuh semua kita biar pengantin baru lari semua ke rumahnya Pak Hasim. Belajar kita. Iya, jadi ndak pandang tuh pengantin baru ke apakah pokoknya. Nggak ada cutinya? Ndak ada. Kita belajar. Tetap belajar. Tetap belajar. Nah, setelah itu kita sudah mulai punya anak. Saya punya anak pada waktu itu tahun 80 kita sudah mulai disuruh mengajar. Jadi sudah 2 anak saya itu karena Bulkis itu 79 akhir, kemudian 80 anak saya Dewi lahir. Disuruh sudah kita mengajar karena Putri sudah mulai masuk Pak Gopar. Iya, dan tidak ada gurunya. Jadi kita ini enggak pernah sekolah. Sekolahnya ya aja itu aja. Kayak gitu aja. Yang semip tadi. Jadi antis seperti Ibu Irma tuh kan enggak selesai SD, tapi dia yang ngajar ngajar anak SD, tapi dia tuh pintar Pak Gopar. Dia kalau menggambar tuh hidup. Kalau seperti burung tuh seperti terbang. Jadi kita sebenarnya kita biar enggak sekolah, tapi kayaknya kita tuh punya ilmu tersendiri gitu Pak Gopar. Yang inspirasi. Iya. Kalau saya lain lagi Pak Gopar. Jadi Ibu ngajar apa? Ngajar kalau sekarang itu sanawiyah sama aliyah. Yang saya ajarkan itu ya kita belajar dulu surat An-Nur, Al-Ahzab, An-Nisa. Apa yang disampaikan Ustaz Hasyim? Iya, pokoknya itu yang ditransfer. Ibu Ida Tewang Bontang itu murid saya. Dan kalau dulu kita belajar sama Pak Hasim itu, kalau kita disuruh menghafal, ndak hafal, kita berdiri. Nanti selesai semua, kalau mau pulangan, baru kita juga boleh pulang. Bahkan kita dihukum bisa angkat kaki 1. Bayangkan. Akhirnya saya mengajar itu begitu juga. Kalau yang dah hafal berdiri angkat kaki 1 dan dipegang itu Pak Gopar. Tapi itu murid saya sekarang dia baru bilang, katanya Busal lo dulu hukum aku. Terus ya kalau aku sudah pulang, ku cibit itu anaknya Bu Sal. Baru saya tahu ternyata kemarahan dia itu dilampiaskan ke anak saya. Dan anehnya dia baru sekarang bercerita. Masya Allah. Tapi karena mungkin ikhlas jadi dia jadi ya. Tapi murid saya itu banyak Pak Gopar karena tidak ada guru lain kan. Iya. Itu dari cabang-cabang sudah ada mulai datang. Seperti adiknya Pamanan. Siapa ya namanya sekarang saya lupa. Itu ya dulu itu ya sudah banyak-banyak umurnya gitu loh. Jadi alamiah aja Bu ya. Alamiah aja. Jadi ngajar apa yang diajarkan diajarkan. Yang anehnya kalau kita mengajar tuh Pak Abdullah selalu lewat. Rupanya dia takut juga kali apa yang diajarkan ini ya. Jadi dia mau wanti-wanti. Saya tahu sudah kalau jam sekian dia lewat. Dia pura-pura aja. Celana hitam, baju putih dengan pakai tongkatnya. Dia pura-pura sambil matanya ngelerek-kelerek. Mungkin dia mau dengar-dengar ya apa sih yang diajarkan Salmiah ini kali ya. Jadi ya begitulah kita mengajarkannya itu surat-surat itu. Dan itu dulu itu PR-nya, ya menulis yang indah, menulis hot, nanti dapat nilai sekian. Kalau yang bagus tulisannya, itu PR-nya. Belum jadi, ada pendidikan formal kan Bu ya? Belum. Jadi sebenarnya yang diajarkan Pak Karim Bongo itu sudah kita ajarkan zaman dulu. Isim fi'il huruf, iya. Ibu sudah belajar sudah. itu? Iya. Jadi sepotong-sepotong itu sejak dulu sudah kita. Tapi hanya saya berdua, teman saya Timah sama saya. Jadi bisa dikatakan pada waktu itu karena itu santri, ya bisa dikatakan teman saya itu kan pintar itu, Pak Timah itu cerdas otaknya. Begitu dikasih tahu langsung cepat nangkap. Jadi kita ini karena saya berdua ngikut terus kita ini. Nah, jadi itu yang dulu santri berdua yang pulang pergi itu. Yang banyak sampai dulu Ustadz Najir kan ada juga yang mengajarin kita. Tapi banyak ilmunya di situ ya. Iya, jadi saya itu merasakan semua guru karena jadi santri tahun 72 itu. Dari Pak Ustadz Hasyim, Pak Hasan, Pak Usman, Pak Najir. Sama satu lagi yang bahasa Inggris Kasim. Lain. Ada yang Bapak sebut itu di situ. Guru saya juga itu, tapi adiknya. Pak Kisman. Pak Kisman punya adik perempuan bahasa Inggris. Itu guru saya juga.
Jadi luar biasa Pak Gopar pelajaran pada saya tuh belajarnya ya lompat-lompat, apa yang saya dengar itu sudah, apa yang saya dengar itu sudah. Nah, tapi itu yang menjadi modal ketika tugas ya. Iya, jadi pada waktu itu sudah kita mengajar. Dulu kalau kita mengajar Pak Gopar, giliran gurunya itu jadi jaga santri putri. Jadi santri putri ini sudah banyak. Begitu kita selesai mengajar jam 12 kita jadi apa sih piket sampai jam 4 sore. Karena dulu Pak Gopar susah juga makanan. Dulu kan kita ndak digaji Pak Gopar. Iya. Natura kita 2.500 Pak Gopar. Bapak sudah berhenti kerja kan? Sudah enggak jadi guru. Enggak jadi guru. Itu pada waktu berhenti jadi guru itu Pak Gopar, saya menangis itu karena kakaknya itu kan tanya di Karangrejo itu, dia bilang, "Kenapa kamu berhenti kerja? Sudah enak-enak. Mau kamu kasih makan apa tuh istri dan anakmu? Mau kamu kasih makan batu kah?" Tapi Bapak itu dia diam aja. Saya nangis itu, saya sedih ya. Saya pikir sampai sekarang enggak juga makan batu ternyata. Tetap aja bisa makan. Ya, tetap. Nah, setelah itu Pak Gopar tahun 84 mulailah sudah ada penugasan. Sekarang kita ya buka cabang-cabang di anu-anu, katanya begitu. Nah, pada waktu itu pada tahun 84 Bapak ditugaskan pertama kali buka cabang di Jakarta, di Cilodong itu. Ya. Tapi saya enggak ikut. Karena dulu itu kalau kita buka cabang suami aja dulu. Nanti kalau sudah berhasil baru istri dibawa. Kita dulu itu, nah ini ada lagi cerita ya. Kalau waktu dulu itu kita masih buka pesantren itu dihimbau sama Pak Blas Said, siapa yang punya emas kasihkan ke lembaga. Jadi bukan uang aja, bukan diri aja, tapi harta pun kita korbankan. Jadi pada waktu itu saya dikasih bapak mertua saya itu kalung hampir 20 gram. Jadi bapaknya itu kerja jadi guru, dikasihkan semua uang sama orang tuanya. Tapi orang tuanya tuh pintar, di tabungnya dibelikannya emas. Begitu dia menikah dikasihkannya sama saya. Jadi itu uang bapaknya, uang bapak gitu. Pada waktu itu himbauan begitu Pak Gopar, saya semangat, saya bilang sama bapaknya, juallah ini kalung. Ya. Jadi sedih juga saya Pak Gopar. 20 gram. Jadi enggak, saya bagi dua. Saya jual. Jadi separohnya yang 10 gram saya belikan emas, kalung lagi berupa kalung 10, yang uang 10 gram itu saya belikan bebek. Jadi saya bilang sama bapak, inilah kalau dia bertelur, anak kita bisa makan telurnya. Jadi bapak pelihara bebek pada waktu uang itulah dibagi dua. 10 gram emas itu saya serahkan sama Ibu Ida. Sebenarnya rahasia Pak Gopar, tapi karena dibongkar. Ini Pak Gopar, enggak, maksud saya kita dulu tuh bukan jiwa kita saja, tapi harta pun dikorbankan. Artinya pengorbanan perjuangan itu tidak sekedar kata-kata ya. Jadi memang dikorbankan harta, jiwanya, semuanya. Tapi saya enggak merasa apa-apa. Kalau ada himbauan apa saya selalu mendorong. Itu saya juga enggak ngerti Pak Gopar. Apa yang dorongan? Enggak ada. Pokoknya kalau bilang begini pengumuman di masjid, saya langsung. Saya bilang, Pak, ini jual saja. Nah itulah saya bapaknya beternak bebek. Terus Pak Gopar memang dari dulu kasihan bapaknya itu cari bekecot tuh jam 12 malam Pak Gopar untuk ngasih makan bebeknya supaya dia bertelur. Nanti telurnya itu dikasih makan untuk anaknya. Itu jadi, juga itu salah satu yang membuat cerdas anaknya. Ya. Karena telur bebek itu. Jadi Pak Gopar ya, kalau bebek nih berhenti dia bertelur, ada ayam kita lagi kan. Jadi kadang satu ayam tuh saya hemat-hemat dulu. Dulu satu biji telur itu kita campur tepung dan kelapa supaya banyak. Dan itu anak itu bukan makan sendiri-sendiri Pak Gopar, tapi 5 anak tuh berjejer. Saya suapin. Cukuplah satu biji telur itu satu biji telur dicampur tepung dan kelapa. Saya kira satu anak satu. Enggak. Ya, nanti setelah beli bebek itu tadi, karena menjual itu tadi, baru kita bisa ngasih makan anak ya, sebiji dibagi 2. Tapi rata-rata hampir satu biji telur itu dibagi ber-5 Pak Gopar. Tapi keberkahannya itu keberkahannya. Makanya Pak Gopar, saya kalau sekarang itu aduh, lihat orang kayak gitu belum apa-apa. Sepertinya saya sudah menikmati orang kaya. Pernah aku jadi orang kaya. Kalau lihat orang miskin, hari ini makan, besok enggak makan, pernah aku. Sudah pernah ngalamin. Jadi enggak, biasa aja gitu. Nah hidup itu sudah. Ada betul-betul pengalaman selama di pondok awal itu betul-betul mahal ya. Luar biasa Pak Gopar. Terus masalah penugasan tadi. Nah setelah itu
Kita tahun 84 pergi petugas. Jadi Bapak itu di Jakarta tadi, terus 86 kita ditugaskan ke Samarinda di Sempaja. Itu di bawah sudah istri. Jadi Bapak habis itu dia sempat 4 bulan saja pulang, 5 bulan kalau nggak salah. Karena cerita saya itu tadi, Pak Sarbini pulang, itu mau stres Salmiah itu. Oh, bagaimana kita ndak stres Pak Gopar? Nggak ada uang. Nggak ada ya. uang. Anak Itu kita ya. banyak, kecil-kecil, semua kita kerjakan sendiri. Lama lagi. Padahal sudah kata Pak Blas Said nanti tuh Jakarta dikasih nama Salmiah Al-Banjariyah. Jadi dulu itu dia mau kasih nama. Jadi namanya itu Sarbini dan Salmiah kan. Dia mau kasih nama pada waktu itu ya atas nama saya kemudian Al-Banjariyah. Nah itu namanya Cilodong dulu itu. Mungkin dia menghibur saya aja itu Pak Gopar. Karena saya mau stres pulang. Nah setelah itu tahun 84 Bapak pulang hanya 5 bulan saja di Jakarta sana. Tahun 86 kita di Sempaja menggantikan Pak Usman. Karena Pak Usman sudah mau pergi lagi. Dan Pak Mahmud juga mau berangkat pergi tugas juga ke Dumai kalau tidak salah. Nah setelah itu di Lempake sempat 1 tahun, Sempaja setahun. Sempaja, Lempake. Bapak ndak bilang ya, makanya saya bilang Bapak itu lupa. Ya aku lupa katanya. Jadi Sempaja setahun, Lempake setahun. Kemudian kita ditugaskan ke Dumai tahun 88. Belum Tarakan Bu ya? Belum, nanti habis Dumai masuk Tarakan. Jadi Dumai dulu, Dumai itu saya punya anak 4 Pak Gopar. Dan itu naik pesawat dibiayai oleh Pertamina. Ya ada di buku ini. Iya, bilang Pak Abdullah, kamu itu loh, ndak ada orang pesantren itu naik pesawat. Kamu tuh yang pertama kali. 4 lagi anakmu dibawa. Sampai kata pramugari itu, dulu Pelita pesawat Pertamina itu kan pesawat keren itu Pak Gopar. Iya, paling keren itu. Iya, kata itu pramugarinya, anaknya Bu kayak tangga. Karena anak saya itu kan kecil-kecil memang. Jaraknya ada yang 20 bulan, 19 bulan. Itu gimana ceritanya bisa dinaikkan pesawat? Nah, ada di Dumai sana meminta kita untuk menjaga panti asuhannya di sana. Jadi sudah ada panti asuhan Pak Mahmud yang jaga Munawaroh itu. Kalau kita mau ditugaskan ke Bukit Kapurnya. Nah, dia itu kerjanya di Pertamina, jadi dia yang biayai kita. Namanya Pak Wildan, orang staf di sana. Dan itu sempat itu Ibu Marfuah marah sama saya. Dia bilang kamu salah enak-enak naik pesawat. Dia kan dari Jakarta menuju Dumai naik bus 4 hari 4 malam. Marah dia, saya bilang loh rezeki orang kan beda-beda. Nah setelah itu disitulah saya mulai berdakwah. Setelah saya bertugas di Dumai itu. Dan sepertinya cita-cita saya itu terkabul gitu, ingin menjadi mubalik terkenal. Pak Gopar sejak hari Senin ketemu Senin itu dakwah terus saya. Pengajian ibu-ibu hampir semua masjid di Dumai itu sudah saya masukin. Karena ibu-ibu tuh senang sekali dengar ceramah saya. Saya juga enggak tahu. Apa ibu ceramahkan? Nah, mungkin berdasarkan saya belajar ayat-ayat, saya sambunglah dengan pengalaman saya yang bertubi-tubi itu yang tidak akan habis-habisnya. Luar biasa Pak Gopar. Jadi semangat terus digabung dengan pengalaman. Jadi saya tuh mendapatkan ilmu, tempat bertugas itulah saya mendapatkan ilmu macam-macam. Di situ bertambah ilmunya. Iya, jadi di Dumai itu saya juga heran. Jadi Bapak itu yang ngantar. Dan anehnya, umpamanya di masjid sini saya ceramah. Nanti besok lagi saya di masjid berikutnya. Ibu yang di masjid sini datang juga. Nanti saya ke masjid satunya, dia datang juga. Jadi penuh terus Pak Gopar. Materinya Ibu berubah-ubah juga itu? Iya, berubah-berubah Pak Gopar. Saya juga enggak tahu. Saya enggak tahu. Pokoknya yang saya ingat, saya keluarkan. Nah, baru pendengar saya itu Pak Gopar. Saya juga akhirnya malu Pak Gopar. Karena S1, S2. Biasa kan orang Sumatera itu kan betitil semua perempuannya. Iya. Baru dia bilang pada waktu saya mau ditampilkan, saya ditanya. Dia bilang, Ibu ada titelnya kah? Saya bilang, enggak ada. Karena saya orang polos kan. Iya. Saya bilang, saya enggak ada titelnya. Saya hanya Salmiah saja. Jadi dia heran dengar ceramah saya. Dia bilang, Ibu enggak punya titel tapi ceramahnya kok berani ya? Dia bilang gitu. Saya ini Bu S2. Tapi saya enggak berani ceramah. Ilmu saya banyak Bu. Dia bilang, tapi Ibu kayaknya kok saya tertarik ya. Dia bilang, kenapa ya Ibu kemana saja saya ikut. Saya senang dengarnya. Saya juga enggak tahu apa yang saya bilang. Jadi saya itu Pak Gopar pernah satu masjid penuh. Saya heran datang. Pokoknya penuh sampai keluar. Masjid besar Bu, di Dumai itu. Saya tanya sama pengurusnya ini. Saya bilang,
Ada apa Bu? Kok penuh betul? Nah, mereka ini Bu mau mengadakan perlombaan. Biasa kan 17 Agustus tuh ada perlombaan di sana. Jadi ada perlombaan pidato, cerdas cermat, dan mereka mau belajar sama Ibu. Dalam hati saya. Saya ini kan orang nggak ngerti. Cuma itu aja saya tahu. Tapi itu tadi Pak Gubernur, saya tuh pede orangnya. Seolah-olah saya menganggap orang itu mau dengar apa kata-kata saya. Terserah orang. Terserah. Karena dulu itu saya dilajarin sama Pak Hasim itu, kalau kamu mau ceramah, anggap aja orang tuh karung beras semua. Jadi itulah memotivasi kita untuk kita berani untuk menghadapi orang tuh kayaknya biasa saja. Nanti nggak ada grogi, nggak ada. Nggak ada Pak Gopar. Saya tuh dengan lantangnya, mungkin Allah juga kali ya. Tapi itu tadi Pak Gopar, kekuatan kita sholat lail. Iya, nah, jadi saya yakin dengan sholat lail itu membuat kita berani mengomong. Dan saya bisa tandai Pak Gopar, kalau saya tidak sholat lail susah ngomong. Jadi kecerdasan itu dari sholat lail itu yang saya rasakan, sehingga sepertinya ilmu itu turun sendiri Pak Gopar, mengalir seperti air. Dan ini yang mahal Bu. Ya. Artinya kalau ada keyakinannya seperti itu yang mahal. Iya. Nanti sholat lail jadi andalan. Jadi andalan. Nggak ada yang andalan kita, cuma itu saja. Kita nih bodoh. Nah, tapi pada waktu itu Pak Gopar ditanya sama Pak Blas Said, karena yang dicari ditugaskan ke Dumai ini perempuan yang bisa ceramah. Nah, pada waktu itu ditanyalah saya, bagaimana Salmia? Bisakah dia ceramah? Saya bilang, insya Allah Ustadz saya siap. Nah, pada waktu itu ditanya kita di Dumai sana oleh ibu-ibu sana, ibu sudah siap? Saya bilang insya Allah, karena kita di pesantren itu kita dibekali serba sedikit, ya. Jadi serba sedikit, saya bilang, ya alhamdulillah dengan serba sedikit itulah yang kita bisa tampil. Jadi bisa banyak. Jadi bisa banyak. Karena keberanian kita. Intinya itu tadi. Pokoknya kita sholat malam itu tadi. Jadi kalau kita mau tampil sholat malam dulu. Dan pendidikan sholat malam ini sejak dari asrama sudah dibiasakan. Iya. Jadi sudah terbiasa kita. Jadi kalau sampai sekarang itu, sebelum bunyi itu tiang listrik, mungkin pengaruh kita tua juga ya. Kadang jam 12, belum saatnya. Nanti bangun lagi jam 1, belum saatnya. Sampai nunggu setengah 3, baru kita bangun. Karena kita tua gini, memang susah tidur kali sudah Pak Gopar. Tapi jadi sudah biasa. Sudah biasa mungkin ya. Iya ini Bu, masalah waktu ini. Padahal masih banyak Pak. Ini baru episode saya di Dumai. Iya, belum Tarakan, belum yang Papua. Merauke lagi, habis itu Tual lagi, Ambon lagi. Banyak. Nanti kita lanjut Bu. Iya. Harus lanjut Pak Gopar. Karena mumpung kita hidup kan, supaya sejarah ini berlanjut. Iya, ini kan saya belum nanya-nanya masalah bagaimana dalam posisi hamil, ditinggal, posisi hamil baru melahirkan berangkat. Iya. Ini sisi-sisi dari muslimahnya itu loh. Iya. Ini yang kita lanjut nanti, Pak. Iya, lanjut memang harus lanjut Pak Gopar. Jangan sepotong-sepotong. Iya. Karena itu belum separuh sepertinya. Karena biasalah kalau ibu-ibu yang apalagi dia pintar mengomong, sudah kayaknya mau dimuntahkannya semua. Dan ini yang harus didengar sama generasi sekarang yang sudah tahu yang datang ke Hidayatullah belakangan. Itu sudah kita harus paham sejarahnya bahwa memulai santri putri dulu ternyata nggak mudah. Nggak mudah. Iya. Ya Bu, ini karena kurang 10 menit. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita lanjut dulu. Iya Pak. Dari kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.